warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alim ulama yang saya muliakan, wabil khusus sahabat Kiai Haji Adi Mansur, kemudian Bapak penceramah tadi, dan yang lain-lain yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi hormat dan ta'zim saya kepada para beliau. Bapak-bapak pejabat sipil TNI, Polri yang saya hormati, hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelumnya kepada operator sound system agar echo-nya dikurangi atau dimatikan saja. Terima kasih. Echo-nya dikurangi dan bass-nya dikurangi, flat saja. Barangkali tadi telah kita dengar tentunya berbagai kisah tentang Rasulullah SAW, yang pasti bahwa setiap tahun kita peringati kelahiran beliau tak lain tak bukan dalam rangka lebih mengenal sosok beliau sallallahu alaihi wasallam, karena ada pepatah lama mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak taat. Sementara ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang diperintah oleh Nabi laksanakan, dan apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih menekankan lagi dalam hal ini, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan ya Muhammad kepada manusia, seandainya mereka cinta kepada Allah, maka taatlah kepadaku. Seandainya kamu taat kepada Muhammad, maka Allah akan mencintai kamu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Kira-kira tentu kita pasti mau dicintai Allah, betul? Dan pasti kita mau semuanya diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, betul? Syaratnya kata Allah tadi apa? Taat sama Nabi. Faham? Nah, ini selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali yang enggak mau. Kira-kira orang Pondok Pinang ada enggak yang enggak mau masuk surga? Ada enggak? Nabi bilang semua umatku pasti masuk surga kecuali yang enggak mau. Ada yang enggak mau? Bertanya para sahabat saat itu, qalu ya Rasulullah man aba, ya Nabi siapa umat Islam yang enggak mau masuk surga? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, dia yang akan masuk surga, dan yang menolak, yang tidak mau adalah yang tidak taat kepadaku. Jadi ketaatan kepada Rasulullah ini syarat utama
untuk mendapat cinta Allah, untuk mendapat ampunan Allah, dan untuk memasuki syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, untuk bisa taat kita wajib cinta. Untuk bisa cinta kita wajib kenal. Faham? Oleh karena itu saya ingin menambahkan pengenalan kita saat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui biografi singkat beliau. Setuju? Setuju? Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Selanjutnya beliau adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diklaim sebagai nabi yang terbesar di antara 124.000 nabi. Dan di antara 124.000 nabi ada 313 rasul. Beliau adalah rasul dan nabi yang paling agung. Paling tidak alasannya ada dua. Ada berapa? Ada dua. Yang pertama, enggak ada seorang nabi pun yang Allah bersalawat kepadanya kecuali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah sang pencipta Muhammad sendiri dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Lalu Allah perintahkan orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kamu kepada Nabi dan berilah penghormatan dengan sesempurna-sempurna penghormatan. Faham? Faham? Lalu dalam hal ini Rasulullah bersabda, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asran, wa man shalla alayya asran sallallahu alaihi biha mi'atan, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 10 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 100 kali. Oleh karena itu, banyak-banyak bersalawat. Amin. Yuk kita salawat kepada Nabi. Setuju? Ikuti saya salawat, bukan disambut tapi diikuti. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. 3 kali kita bersalawat, insyaallah Allah akan bersalawat kepada kita 30 kali. Kalau Allah sudah bersalawat kepada manusia, insyaallah selamat berkah dunia akhirat. Amin. Amin. Nah, kemudian yang kedua, kenapa beliau diklaim sebagai nabi yang besar? Karena teritorial dakwah beliau tidak sama dengan teritorial dakwah para nabi pendahulunya. Pak, Bu, kalau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, beliau hanya diutus untuk menyampaikan kalimatut tauhid kepada bangsanya masing-masing. Enggak boleh keluar negeri, khusus diutus untuk bangsanya masing-masing. Contoh, Nabi Lut alaihi salam hanya diutus Allah untuk bangsanya, yaitu bangsa Sadum. Nabi Hud alaihi salam juga hanya diutus oleh Allah untuk bangsanya, yaitu bangsa Ad. Nabi Saleh alaihi salam hanya diutus untuk bangsanya, yaitu bangsa Thamud.
Begitu juga Nabi Isa alaihi salam yang kita kenal dengan Yesus Kristus. Beliau sangat terkenal di dunia internasional ya. Begitu juga Yesus hanya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangsa Israel saja. Hal ini dikuatkan dalam Injil Matius pasal 10 ayat 5 dan 6. Di sana berbunyi, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Kemudian ia berpesan kepada mereka, jangan kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau memasuki kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba Israel. Faham? Faham? Begitulah para nabi hanya diutus untuk bangsanya masing-masing, lain dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak diutus hanya untuk bangsa Arab saja, tapi beliau diutus untuk seluruh bangsa-bangsa di dunia, untuk seluruh manusia di dunia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas." Ya Muhammad, tidaklah engkau aku utus kecuali untuk seluruh manusia di dunia, termasuk buat orang Pondok Pinang. Alhamdulillah. Kalau nabi-nabi yang lain Pak Bu diberikan guidance, petunjuk, kitab suci tipis-tipis ya. Taurat sederhana, tipis. Zabur kitab suci sederhana, tipis. Injil kitab suci sederhana, tipis. Kenapa? Hanya untuk bangsanya masing-masing dan untuk pada waktu kurun waktu tertentu saja. Paham? Kalau Nabi Muhammad karena misinya internasional, maka beliau dibekali dengan kitab suci Al-Quranul Karim yang holistik, komprehensif, lengkap, menyeluruh, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma faratna fil kitab min syai'." Tidak ada yang aku lupakan dalam Al-Quranul Karim. Seluruh aspek kehidupan manusia ada bimbingannya, penjelasannya dalam Al-Quranul Karim, dan seluruh problematika manusia secara individual, nasional, global ada solusinya, ada jalan keluarnya dalam Al-Quranul Karim. Alhamdulillah. Kemudian begitu hebatnya Nabi Muhammad di dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sampai-sampai orang kafir pun memuji Nabi Muhammad. Ada seorang penulis buku namanya Michael H. Hart. Siapa? Michael Jackson. Yang bilang Michael Jackson siapa tuh? Emang Michael Jackson siapa? Penyanyi. Penyanyi apa? Penyanyi rock, sok tahu lah. Penyanyi pop. Makanya dia dapat gelar The King of Pop, Raja Pop. Paham? Nah, Raja dangdut sih gue. Di dunia musik seni cuma ada 3 raja. Yang pertama The King of Rock and Roll, Raja Rock and Roll, Elvis Presley, udah mati. Yang kedua The King of Pop, Raja Pop, Michael Jackson, udah mati. Yang ketiga The King of Dangdut, Raja Dangdut, dikit lagi mati. Emang mau kemana kagak mati? Betul, betul. Oke. Michael Jackson 2 tahun sebelum meninggal dunia masuk Islam. Alhamdulillah. Superstar dari sono masuk Islam. Betul. Makanya jangan lo gara-gara super mi dari sini masuk sono. Na'udzubillahimin. Oke, kita tidak tengah membahas yang namanya Michael Jackson. Kita tengah membahas Michael H. Hart, seorang penulis buku yang judulnya The 100, artinya 100. Kenapa diberi judul 100? Karena dalam buku itu ada 100 ranking orang-orang besar di dunia. Ada 4 orang nabi, diantaranya Nabi Musa, Ibrahim, Isa, sama Nabi kita Muhammad SAW.
Di sana juga ada Isaac Newton yang menemukan mesin uap. Di sana ada Albert Einstein, yaitu penemu teknologi. Dengan penemuannya maka berkembanglah teknologi sehingga manusia bisa bikin HP sampai satelit. Hebat enggak Einstein? Hebat. Tapi beliau tidak ditempatkan pada ranking yang pertama. Di sana juga ada yang namanya Thomas Alva Edison. Tahu Alva Edison? Tuh yang menemukan listrik. Dengan penemuannya dunia yang gelap jadi terang. Hebat enggak Edison? Hebat. Besar enggak jasanya terhadap peradaban manusia? Besar. Tetapi Michael H. Hart tidak menempatkan beliau pada ranking yang pertama. Justru yang ditempatkan oleh Michael H. Hart pada ranking yang pertama adalah Muhammad bin Abdullah as the most influential person in the world, sebagai manusia yang paling berpengaruh di muka bumi. Alhamdulillah. Bangga enggak jadi umat Muhammad? Bangga enggak? Bangga enggak jadi umat Islam? Salat kagak? Bagus. Soalnya kemarin waktu saya ceramah di sebelah Pondok Pinang, Pondok Siri, situ tuh saya tanya juga begini, bangga enggak jadi umat Nabi Muhammad? Bangga. Salat kagak? Kagak. Muka lu jauh. Kalau bangga jadi umat Nabi salat. Kenapa? Karena kata Nabi, farkum bainal muslim wal kafir as-salah. Yang membedakan umat Islam dan kafir adalah salat. Oke? Kenapa Michael H. Hart menempatkan beliau pada ranking yang pertama? Karena menurut Michael H. Hart, yang namanya Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paripurna dalam berbagai macam kapasitasnya. Sebagai seorang pemuda, beliau adalah seorang pemuda yang paripurna, paling sempurna, paling hebat. Makanya dapat julukan Al-Amin, pemuda yang bisa dipercaya, pemuda yang takwa kepada Allah, pemuda yang enggak pernah maksiat, pemuda yang manfaat untuk orang lain. Kira-kira di sini ada enggak pemuda Al-Amin? Hei, ada enggak di sini Pondok Pinang Al-Amin pemuda? Si Amin banyak ya. Situ ada tukang tambal ban Amin namanya. Pemuda, kita bikin maulid mau ngapain? Menteladani akhlak Rasul. Betul? Betul. Menteladani pemuda Muhammad. Betul. Ini adik-adik anak-anakku di atas bisa diam ya? Enggak rame ya? Coba ada enggak di situ teman kita yang bisa menenteramkan anak-anak supaya jangan main di masjid ya? Ya anak-anak ya. Hei, bisa tenang ya. Oke, terima kasih. Memang tadi itu gue lupa dah. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha yubahi malaikatu bisyabil 'abid, fayaqulu ayyuhasyabu tariku syahwatahu li ajli al-mubadhilu syababahu li anta 'indi ka ba'di malaikati," atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membanggakan para pemuda yang takwa di hadapan para malaikat seraya bersabda, "Ya ayyuhasyabu tariku syahwatahu li ajli," wahai para pemuda yang menundukkan syahwatnya karena taat kepadaku. Al-mubadhilu syababahu li, wahai para pemuda yang menggunakan masa mudanya untuk bertakwa kepadaku. Anta indi ka ba'di malaikati, kedudukanmu di sisiku sama seperti dengan sebagian malaikatku. Bayangin, orang yang pemuda takwa derajatnya sama ame malaikat. Luar biasa. Kenapa? Allah lebih cinta kepada pemuda yang takwa ketimbang orang tua yang takwa. Orang udah 60, 70 kalau nggak takwa mau ngapain lagi, betul? Orang udah tua kalau nggak main di masjid mau main di mana? Main di pub, mau main di night club, betul?
Jadi kalau ada anak muda masih besar syahwatnya, masih tinggi keinginan dunianya, masih besar tenaganya, bisa rajin ke masjid, bisa rajin maulid, bisa rajin ibadah, kata Allah ini seperti malaikat. Paham? Paham? Nah cuman sayang pemuda ini rada susah kalau diajak takwa. Bukan pemuda sini, pemuda sono pondok siri. Kalau kita ajak aja, pemuda yuk ke masjid. Bang Haji, kita kan masih muda Bang Haji, umur baru jigo, masih jauh dari kuburan. Entar aja kalau udah gocap baru rajin di masjid. Gue kasih tahu, yang namanya umur itu bukan monopoli orang tua. Betul? Betul? Kemarin nih saya baru nguburin pembantu saya, meninggal dunia, perempuan, umurnya 27 tahun. 27 tahun meninggal. Belum lama juga saya nguburin anaknya Haji Rizwan, keyboardis Soneta Group, tahu? Tukang pencet organ. Haji Rizwan, dia punya anak 25 tahun namanya Bobby. Orangnya ganteng, atletis, belum lama meninggal. Kenapa? Cuman digigit nyamuk demam berdarah. Faham? Digigit nyamuk maiti. Begitu rentannya manusia. Jadi kalau mau tobat, mau ibadah, jangan tunggu entar aja kalau gua ada tua, masih jauh dari kubur. Siapa bilang? Berapa banyak ibu bapak ditinggalkan anaknya mati duluan. Bahkan berapa banyak kakek nenek ditinggalkan cucunya meninggal duluan. Faham? Nah jadi sebagai pemuda, mari kita tiru pemuda Muhammad, yaitu pemuda yang bertakwa kepada Allah, sehingga kalau ada pemuda yang takwa, dia mati disengat nyamuk demam berdarah, nggak usah khawatir, masuk surga kelas VIP. Kenapa? Karena derajatnya sama dengan malaikat. Amin. Amin. Nah, dalam kapasitas sebagai kepala rumah tangga, ini para suami ini, yuk kita tiru yang namanya suami Nabi Muhammad SAW. Yang namanya Nabi Pak sama istri, sayangnya luar biasa. Jangankan main tangan, bentak bini nggak pernah. Jangankan ngebentak-bentak bini, melototin bini nggak pernah. Jangankan melototin bini, bermuka masam kepada istri, cemberut di depan bini, enggak pernah. Ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau adalah seorang suami yang sangat romantis kepada istrinya. Nabi kalau manggil bini bukan manggil nama, apalagi manggil poyokan. Beliau kalau manggil istrinya, masya Allah, romantis banget. Enggak pernah pakai manggil nama sanjungan. Contoh, Aisyah orangnya putih bersih, Nabi bilang apa? Ya Khumairah, wahai si kemerah-merahan. Tuh Nabi romantis sama istrinya. Lain sama Muhammad orang Pondok Pinang, manggil bini sembarangan aja, pendek. Yang bininya hitam jangan niru-niru Nabi. Ntar sampai rumah, wahai si kehitam-hitaman, sambit megelas loh. Ini Rasulullah tipikal suami yang sangat romantis. Paham? Nah, sebagai seorang pemimpin, beliau adalah pemimpin yang memiliki integritas yang sangat kuat. Pernah kafir Quraisy, pemimpin Quraisy udah pegel lihat dakwah Nabi yang semakin meluas. Akhirnya datang kepada Abu Thalib yang saat itu di mana Nabi tinggal sebagai pelindung Rasulullah. Dia bilang, ya Abu Thalib, tolong kasih tahu keponakanmu, seandainya dia mau menghentikan dakwah Islamnya, maka kita akan berikan dia tahta. Silahkan dia pimpin ini bangsa Arab. Kita akan berikan dia harta berapa banyak yang dia mau. Kita akan berikan dia wanita dari negeri mana saja yang dia mau. Sampaikan kepada Muhammad agar dia mau stop dakwah Islamnya. Baik, disampaikan sama Abu Thalib kepada Nabi. Ya Muhammad, bla 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 bla. Ini orang kafir Quraisy
minta ente stop dakwah ente, nanti anda dikasih jabatan harta tahta wanita. Apa jawab Nabi? Ya ammi, wallahi law wadu'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amra hatta yuzhirahu Allahu aw ahlika bih ma taraktuhu abada. Kata Nabi, wahai pamanda, katakan kepada mereka, seandainya mereka mampu meletakkan matahari di tangan kananku, mampu meletakkan bulan di tangan kiriku, agar aku menghentikan dakwaku, tidak akan aku lakukan sebelum Islam berjaya di dunia atau aku binasa karenanya. Begitu integritas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam kapasitas sebagai seorang nabi, enggak ada nabi yang cinta kepada umatnya melebihi yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham? Faham? Dicontohkan itu Nabi waktu ke Taif dilemparin batu sama orang Taif, berdarah kakinya, berdarah tangan dan wajahnya. Jibril alaihi salam, seorang malaikat yang enggak punya nafsu, enggak punya marah, ternyata naik darah juga Jibril. Dibisikin Nabi, ya Muhammad, angkat tanganmu kepada Allah sebagaimana nabi-nabi sebelum kamu, ketika umatnya berdurhaka mereka angkat tangan kepada Allah agar umatnya dihukum. Tuh lihat, Nabi Nuh umatnya dihukum dengan banjir dunia, Nabi Lut umatnya dihukum dengan hujan batu, Nabi Musa umatnya dihukum dengan ditenggelamkannya Fir'aun dan semua kameratnya ke dalam lautan. Sekarang kamu ya Muhammad, angkat tangan kepada Allah, biar nanti aku hukum ini orang Taif, aku akan himpit mereka dengan 2 buah bukit. Lalu kata Nabi apa? Jangan ya Jibril, bahkan dia berdoa sama Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah umatku, berilah petunjuk umatku, dia melakukan itu karena dia tidak mengerti. Masya Allah, ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah memuji beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim. Faham Pak? Ini yang harus kita tiru, keteladanan Rasulullah, akhlak Nabi, ya. Karena Nabi di samping menyampaikan kalimat tauhid, beliau mengatakan innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku dibangkitkan untuk memperbaiki akhlak. Apa itu akhlak? Budi pekerti. Akhlak itu perilaku. Kalau dilihat orientasinya ada 3: akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, hewan dan tanaman. Kalau secara kualitatif akhlak juga ada 3: akhlakul ammah, akhlak yang biasa, akhlakus sayyi'ah, akhlak yang buruk. Yang pertama dan utama akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Ini akhlak yang mulia yang dicontohkan kepada Nabi. Akhlak mulia kepada Allah, akhlak biasa, akhlak sayyi'at. Kalau ada orang ya salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, ini akhlakul ammah, akhlak yang biasa kepada Allah. Dia terima kasih kepada Allah, diberikan iman dan Islam, maka dia sholat 5 waktu, maka dia puasa di bulan Ramadan. Ini akhlak standar. Faham? Faham? Akhlakus sayyi'ah yang kedua, akhlak yang buruk kepada Allah. Dia diberi iman, diberi Islam, diberi kesehatan, diberi derajat, tapi kagak sholat, nggak mau puasa, bahkan rajin berbuat maksiat. Ini akhlakus sayyi'ah, akhlak yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhlakul karimah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu orang yang maksum. Artinya apa? Dosanya, kesalahannya yang lalu sama yang akan datang sudah diampuni. Karena kata Nabi, semua kullu bani adaman khata'un, ya, wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua manusia punya dosa, punya salah. Ini Nabi maksum, kesalahannya yang lalu, yang akan datang sudah diampuni Allah. Tapi beliau sholat
di samping sholat 5 waktu, sholat rawatibnya enggak ketinggalan, sholat duhanya enggak ketinggalan, sholat tasbihnya enggak ketinggalan, sholat tahajudnya enggak ketinggalan, sholat sunnatnya begitu banyak sehingga bengkak kakinya, padahal beliau sudah diampuni, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlakul karimah namanya. Sudah diampuni dosanya, tapi beliau masih istighfar 70 kali satu hari satu malam. Kita berapa kali istighfar? Ini Nabi istighfar bukan astaghfirullahalazim, tapi sayyidul istighfar, raja istighfar, padahal beliau sudah maksum, diampuni yang lalu dan yang akan datang. Yuk kita istighfar rame-rame. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini istighfarnya Nabi. Dia bilang Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Tuhanku, khalaqtani, engkau telah menciptakan aku, wa ana 'abduka, dan aku adalah hambamu. Dan dia Nabi bilang bahwa saya mengakui nikmat yang engkau berikan, saya mengakui kesalahan-kesalahan yang aku lakukan, faghfirli, maka ampuni aku ya Allah, sesungguhnya tidak ada yang bisa memberi ampun kecuali engkau Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlakul karimah, akhlak kepada Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak kepada manusia, akhlakul ammah, akhlak yang biasa. Bapak suka ngutangin duit sama orang karena orang itu sering ngutangin juga, ya. Kita ngutangin duit sama orang yang suka ngutangin duit sama kita. Kita ngirimin pisang goreng sama tetangga karena itu tetangga sering ngirimin singkong goreng, ya Bu. Ini namanya akhlakul ammah, akhlak standar, berbuat baik kepada orang yang baik. Bagus apa jelek? Bagus. Yang kedua akhlakus sayyi'ah, akhlak yang buruk. Kita pelit sama orang yang baik. Orang sering pinjemin duit sama kita, giliran dia pinjam duit kita nggak kasih. Orang sering ngirimin singkong goreng, tapi kita punya pisang goreng kita nggak bagi. Dia sering doain kita, kita sering ngomongin dia. Membalas kebaikan orang dengan kejahatan, ini akhlakus sayyi'ah. Faham? Nah, yang kedua, yang ketiga akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Apa itu? Berbuat baik kepada orang jahat. Bisa nggak? Bisa nggak? Contohnya Nabi tadi pernah dilemparin batu, nggak sakit hati, nggak nyumpain, malah didoain. Nabi kalau mau jalan ke masjid di Masjidil Haram di Mekah itu lewat jalan kecil, ya, sering diludahin sama orang Yahudi, diludahin. Oh, Nabi lewat diludahin dari atas. Nabi cuma ngusap kepalanya, melihat, tersenyum. Lewat diludahin. Nabi usap, lihat, tersenyum. Satu saat nggak ada yang ngeludahin. Tanya sama orang situ, mas, anggap aja di Jawa dah, mas, ini orang yang suka berdiri di sini siapa namanya? Si Fulan ya Muhammad. Kemana? Kok nggak ada? Oh, dia lagi sakit Muhammad. Begitu. Mana rumahnya? Ini. Nabi pulang, minta korma sama istrinya. Buat apa? Buat bawain yang sakit, padahal yang sakit tukang ngeludahin dia. Nabi diludahin tapi tidak benci, tapi justru dibalas dengan memberikan korma, mendoakan agar cepat sembuh. Saya mau tanya, Bapak kalau dikatain marah nggak?
Diludahin marah nggak? Disambit marah nggak? Boro-boro disambit diliatin aja marah kita mah. Apa lo ngeliatin? Betul? Betul? Kenapa kita tidak mampu berakhlakul karimah? Karena kita tidak mengerti bahwa berakhlakul karimah itu menguntungkan kita. Kita tidak mengerti bahwa dihina lebih untung daripada menghina, disakiti lebih beruntung daripada menyakiti. Faham? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, balasan sebuah kejahatan adalah dengan kejahatan yang setimpal. Tetapi kalau kamu bisa memaafkan lalu berbuat baik kepada orang jahat tadi, wa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya besar di sisi Allah. Faham? Orang sedekah, ente sedekah nih 1 hari 1 juta kasih orang miskin, sedekah materi. Tapi anda nggak sedekah materi, bisa memaafkan orang yang bersalah, bisa berbuat baik kepada orang yang bersalah, itu pahalanya lebih besar daripada anda mengasih fakir miskin 1 juta setiap hari. Faham? Sedekah perasaan itu jauh lebih besar pahalanya ketimbang sedekah materi. Makanya Nabi dihina, dihujat, dicaci, dilemparin batu, tersenyum, nggak marah, bahkan dia kasihan sama yang menghina. Kenapa? Orang yang menghina bakal mendapat azab dari Allah, dan yang dihina mendapat pahala. Faham? Faham? Yang terakhir, akhlak kepada binatang dan hewan. Ya, ini yang namanya babi haram apa halal? Anjing halal apa haram? Haram. Babi haram dagingnya buat dimakan, betul? Anjing haram liurnya najis, betul? Haram juga dagingnya, betul? Ini mentang-mentang haram, kalau ada anjing di kampung disambitin. Anjing tuh, dia aniaya. Yang diharamkan memakan dagingnya, bukan menganiaya binatangnya. Faham? Akhlak kepada binatang. Kenapa? Binatang punya perasaan, dia bisa menderita dan dia bisa nyaman. Makanya dulu ada orang masuk surga gara-gara nggak ngasih minum anjing. Dia cuman ada air, dia haus. Anjing kehausan, meler lidahnya, jeleletan lidahnya. Dia juga haus, sementara air cuman ada segenggaman segini doang. Kalau gue minum, ini anjing mati, maka dikasih minum nih anjing. Dia enggak minum, cuman begitu doang masuk surga ini orang. Diampuni Allah dosa-dosanya. Maka kepada alam, kepada binatang berkasihanilah, berbuat baiklah. Begitu juga kepada pohon. Ini pohon jangan kira enggak ada ruhnya. Ini pohon jangan dikira mati, dia hidup, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard." Allah yang menciptakan pohon-pohon di bumi berpasang-pasangan. Jadi pohon itu kata Allah ada laki, ada perempuan, sesuai dengan ilmu teknologi. Science and Technology bilang pohon itu ada gendernya. Ada pohon cowok, ada pohon cewek. Makanya ibu-ibu saya nasihatin, kalau berteduh lihat-lihat pohonnya ya bu, jangan neduh di bawah pohon cowok, ya, bahaya. Begitu juga lo cowok nih, kalau naik-naik pohon lihat-lihat pohonnya, jangan pohon perempuan lo naikin, ya. Artinya apa? Pohon ada gendernya, bahkan mereka kawin. Nah, menurut teknologi pohon itu kawin. Kalau kita yang ngawinin penghulu, pohon yang ngawinin angin. Ini juga sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa arsalar riyaha lawaqiha. Sesungguhnya aku utus angin sebagian untuk mengawinkan. Jadi pohon itu hidup bahkan kawin, yang ngawinin angin. Jadi kalau nanti ada angin ribut, inti nggak usah ikut ribut. Tenang aja, itu pohon lagi pada kawin.
Ya, kalau yang ketuaan kawin bisa rubuh segala. Ini pohon. Nah, jadi mencintai alam, berakhlakul karimah kepada alam. Jangan cabik pohon dengan kasar. Kalau kita cabik pohon dengan kasar, dia sakit, dia menderita. Jangan kalau mau potong pohon yang bagus, yang baik-baik, pakai pisau yang tajam dan segera. Yang mana yang gua mau perlu? Ini daun pisang, tes. Jangan dikerok, dia menderita. Faham? Faham? Putusin yang baik, set, yang cepat. Nah, supaya dia nggak sakit. Dia punya rasa. Dia menjerit kalau disakiti dan dia merasa nyaman kalau dibelai. Kalau kita siram, kita rawat, ini pohon bertasbih kepada Allah, pohon berdoa kepada Allah. Enggak ada alam yang enggak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mari kita laksanakan apa yang diteladankan oleh Rasulullah SAW, yaitu dari akhlakul ammah kita tingkatkan menjadi akhlakul karimah. Dari akhlakul sayyi'ah, akhlak yang buruk, paling tidak naikin jadi akhlak yang ammah, yang standar. Berbuat baik kepada yang baik, tapi lalu kita tingkatkan lagi menjadi akhlakul karimah, berbuat baik kepada yang jahat. Mari kita tingkatkan akhlak kita kepada Allah, kepada sesama manusia, kepada istri kita, anak-anak kita, kepada suami kita, dan kepada alam ini. Mari kita baca suratul Fatihah, biberkatil Fatihah wa bikaramatil Fatihah, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah dan inayah kepada kita semua, agar kita diberi kekuatan untuk menteladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Amin qabul insyaallah. Hadirin, sekedar ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua. Atas segala kekurangan, kehilafan, kesalahan saya Roma Irama mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah